Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita temui beliau Abu Nuwas, atau orang Indonesia lebih mudah mengucapkannya Abu Nawas. Ini saya bawakan foto patungnya. Patung ini ada di Baghdad. Nama aslinya Abul Hasan bin Hani Al-Hakami. Jadi Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Patungnya kan juga unik, dia megang cangkir. Itu mesti arahnya untuk minum-minum. Ya, jadi karena memang pokoknya hobinya minum. Sebelum tobat itu pokoknya favoritnya minum. Makanya nanti puisinya itu bikin genre khusus yang dikenal sebagai khomriyat. Jadi coba cariin yang belajar sastra, nanti ada genre puisi yang dikenal khomriyat. Itu pelopornya Abu Nuwas ini. Jadi puisi-puisi tentang khomer. Oke, jadi tidak harus dibayangkan lucu-lucu ya. Mungkin kamu tadi bayangin Abu Nuwas isinya ndagel dok, ndak ada malahan. Jadi isinya ada momen-momen serius memang dalam hidupnya yang dia tanggapi secara lucu. Misalnya ada cerita dia pernah pura-pura gila karena ndak mau ditunjuk jadi hakim atau qadhi. Dia ini pinter syariah. Ayahnya ini tentara zaman Marwan. Jadi ayahnya meninggal, maunya Harun al-Rasyid nanti yang meneruskan posisi ayahnya, dan rencananya mau diangkat jadi hakim itu si Abu Nuwas ini. Tapi biar nggak diangkat, jadi begitu ayahnya meninggal banyak orang layat, dia acting kayak orang gila. Jadi naik gedebok pisang itu dinaiki sambil nyanyi-nyanyi. Orang-orang merasa wah ini ditinggal mati bapaknya gila ini. Jadi terus Harun al-Rasyid merasa ini kalau orang kayak gini diangkat jadi hakim bisa kacau ini. Terus kata penasehatnya, ditunggu aja raja, mungkin dia lagi shock bapaknya meninggal, ya 10 hari lah. Akhirnya terpaksa acting jadi orang gila 10 hari. Ya, biar tidak jadi hakim. Ya, karena dia hidupnya ingin enjoy, ingin senang-senang meskipun nanti ada maknanya. Oke, ya dia suka bikin kontroversi memang. Dalam hidupnya pokoknya suka gaduh, suka rame-rame. Tapi dalam konotasi dia sebenarnya sering bikin satir, nyindir masyarakat, nyindir orang-orang yang munafik, orang-orang yang hipokrit. Nanti kita lihat di mana hipokritnya yang disindir oleh seorang Abu Nuwas. Sehingga nanti orang mencitrakan dia sebagai orang yang cerdik, orang yang pinter, orang yang lucu. Tapi ini sebenarnya isinya memang dia satir-satir. Karena kecerdikannya, raja-raja ini susah nangkep dia. Mau nyiksa dia juga susah. Karena kalau dipikir-pikir ya tidak salah dia. Itu karena kecerdikannya. Nanti beliau sempat diasingkan ke Mesir zaman Harun al-Rasyid. Begitu Harun al-Rasyid meninggal, dia balik lagi ke Baghdad. Saat sultannya saat itu putranya Harun al-Rasyid dan muridnya Abu Nuwas, Al-Amin. Kalau Al-Amin agak bebas. Banyak syair-syairnya Abu Nuwas nanti diproduksi era Al-Amin ini. Tapi Abu Nuwas tidak cocok sama adiknya Al-Amin, Al-Ma'mun. Oke. Dan ya hidupnya keluar masuk penjara. Nanti meninggal, ada yang bilang meninggal di penjara, ada yang bilang meninggal dipukuli orang karena dia salah satu puisinya nyindir salah satu bani, salah satu suku, sehingga dia dipukuli orang terus sakit terus meninggal. Oke, tapi yang jelas beliau hidup ya sekitar 57 sampai 58 tahun, tapi karyanya luar biasa. Dikenang orang karena puisi-puisinya dan terakhir karena pertobatannya.
Nah ini sebenarnya malam ini kita belajar bagaimana orang yang sangat pinter tapi kemudian kecewa dengan lingkungannya sehingga kemudian jadi sangat cuek, ingin senang-senang saja, tapi akhirnya terus tobat. Itulah seorang Abu Nuwas. Katanya Abu Nuwas, demi Allah, aku ini masih Islam. Asli masih Islam, ya syariat ya. Cuma mabuk menghendakiku sehingga aku menerima beberapa kemuliaan, katanya Abu Nuwas. Bukan aku yang ingin mabuk, tapi mabuklah yang ingin aku. Ya. Oke, jadi pinter wong ngomong ya. Aku ini Islam, jangan khawatir. Hanya saja kalah oleh mabuk, karena bukan aku yang datang ke mabuk, mabuknya yang datang padaku. Jadi kerjaannya tiap malam, kalau bahasa hari ini Abu Nuwas ini dugem, seneng-seneng. Nah, jadi kalau nyari tokoh besar yang suka dugem antara lain Abu Nuwas. Oke. Ini saya kutip lagi. Dia gelarnya adalah pelopor penyair Homer. Makanya puisinya dikenal sebagai Homeriyat. Katanya Toha Hussein, kenapa sih kok Abu Nuwas yang disebut pemuka penyair Homer? Padahal sebenarnya banyak sastrawan penyair yang cirinya Homer atau suka minum. Katanya Toha Hussein, karena Abu Nuwas ini minum ini tidak untuk iseng, tidak untuk mumpung aku sumpek tak minum, ini kan minum hanya sekali-sekali untuk selingan. Tapi waktu Abu Nuwas muda, minum itu sudah jalan hidupnya. Ya, jadi katanya Toha Hussein, ini khas Abu Nuwas ini, pokoknya tidak ada hari tanpa minum. Minum itu sudah jadi jalan hidup. Jadi dia bukan selingan, dia bukan tempelan. Kalau jalan hidup tidak bisa dipisah. Nanti bisa kamu kiaskan dengan rokok ya. Kalau sudah jalan hidup tidak bisa dipisah. Jadi karena memang eksistensimu sudah menyatu dengan, kalau Abu Nuwas dengan minumnya. Kalau tidak minum bukan Abu Nuwas itu. Sama kayak kamu, kalau nggak ngerokok bukan kamu berarti. Kalau kamu ya mesti ngerokok. Itu logikanya katanya Toha Hussein. Kenapa kok Abu Nuwas ini dianggap pelopor penyair Homer? Itu salah satu puisinya yang dari Diwan Abu Nuwas itu. Ingatlah, segarkan aku dengan Homer dan katakan bahwa itu Homer. Oh, ini kan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Kita kadang-kadang kalau melakukan yang tidak cocok atau tidak enak, kadang-kadang kan sembunyi-sembunyi. Padahal ya kita nikmati. Tapi kita tidak mau menampilkan. Tapi Abu Nuwas menyindir orang yang menikmati tapi sembunyi-sembunyi. Analoginya dengan Homer. Dan katakan bahwa Homer ya Homer, jangan kau segarkan aku dengan kerahasiaan apabila mungkin dilakukan dengan transparan. Katanya Abu Nuwas, tak ada baiknya menutup-nutupi kelezatan dalam Homer. Itu kan dahsyat sekali. Dia ingin terang-terangan. Kamu pemabuk ya? Iya. Dia terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Kalau kamu tidak suka pemabuk, ya tidak usah dekat-dekat aku, kan gampangnya gitu. Dan bagiku mabuk itu enak, kan itu. Itu Abu Nuwas. Arak adalah kenikmatan, kesempurnaan. Dan dia nikmat bahkan saat hanya duduk bersama orang-orang yang duduk meminumnya. Jadi nongkrong aja bareng sesama peminum itu sudah nikmat. Itu Abu Nuwas. Bahkan ini kontroversi luar biasa, ini ceritanya Ibnu Mandzur. Satu ketika Abu Nuwas ini masih mabuk terus sholat. Imamnya membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu jawab Abu Nuwas,
Terus dia jawab labbaik. Iya. Jadi kan itu, katakan wahai orang kafir itu, yo aku ngono. Iya. Oh itu nyindir kita luar biasa. Kita sekarang takut disebut kafir, takut. Abu Nawas malah, yo aku kafir ngono. Jadi katakan wahai kuliah ayyuhal kafirun, dia malah jawab. Ya. Nah, itu ya memang sedang mabuk. Tapi sebenarnya cerita ini sindiran. Jadi kita semua itu biasanya kafir ndak ngaku. Kafir itu kan jenisnya banyak macam-macam. Dan Abu Nawas ngasih contoh terang-terangan waktu sholat lagi. Iya, kuliah ayyuhal kafirun labbaik. Nah, itu. Imamnya kaget mesti. Terus dia diinterogasi lama. Oh kalau hari ini itu sudah pelecehan, masuk penjara ini pasti. Tapi terus dilepaskan. Karena alasannya, oh enggak, orang ini memang suka ndagel kok, pelawak dia ini. Mungkin maksudnya ngelawak tapi waktunya ndak pas ya. Kesimpulannya gitu, terus dilepaskan. Itu enaknya jadi pelawak kan gitu. Kamu kalau keliru tinggal ngomong, oh itu cuma guyon kok, itu ndak serius. Nah itu Abu Nuwas. Kan memang beliau ini terkenal aneh-aneh. Karena ada cerita satu ketika dia teriak-teriak, ini loh Abu Nawas, aku orang yang tidak suka kebenaran. Aku orang yang cinta fitnah. Dan aku orang yang lebih kaya dari Allah. Rame heboh orang satu kota. Dipanggil oleh Harun al-Rasyid kan, kamu itu stres apa mabuk? Kok kalimatmu kontroversial semua? Loh, yang saya ucapkan tidak ada yang salah Raja. Orang-orang aja tidak betah mendengarkan kelanjutannya. Jadi aku orang yang benci kebenaran karena neraka itu kebenaran, kematian juga kebenaran. Jadi aku benci neraka, aku benci kematian. Aku cinta fitnah, kan ada ayatnya, amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kecil kan ya fitnah. Jadi aku cinta fitnah itu maksudnya aku suka punya duit banyak, aku suka anak-anak. Lah tapi kok bisa kamu lebih kaya dari Allah? Loh saya punya anak, Allah ndak punya. Ya. Oke. Ya kan Allah kan lam yalid wa lam yulad. Iya. Jadi itu pinternya Abu Nawas kalau ngomong. Karena ada cerita juga dia suatu ketika bikin fatwa, barang siapa sholat dilarang rukuk dan sujud. Oh itu heboh lagi waktu dipanggil oleh Harun al-Rasyid. Kok ada kamu fatwa nyeleneh gitu, sholat kok dilarang rukuk dan sujud? Loh orang-orang kok enggak tanya sholat apa dulu? Ya, itu maksud saya kan untuk sholat jenazah. Ya mesti aja ndak pakai rukuk, ndak pakai sujud. Itu caranya Abu Nuwas untuk dekat sama raja, melakukan kritik tapi selamat. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini gayanya. Jadi kemabukannya, wadahnya memang mabuk, tapi sebenarnya ada rahasia kritik-kritik tertentu di situ ketika dia bikin kemabukan. Nah ini yang saya bilang tadi pakai dalil. Ini salah satu puisinya. Dia bilang, biarlah masjid-masjid itu dipenuhi oleh orang yang sholat. Kita minum khamr aja sepuasnya. Kenapa kok gitu? Tuhan pun tak pernah mengatakan neraka wil bagi pemabuk, tapi Tuhan justru berfirman neraka wil bagi orang yang sholat. Oh ya, kan ada fawailul lil musallin, tidak ada fawailul lil pemabuk.
Jadi mabuk itu ya ini mesti diucapkan waktu mabuk. Tapi ada rahasia nasihatnya. Nasihatnya apa? Hati-hati pakai ayat. Kadang-kadang saya bilang tadi, kita sering menjustifikasi kesalahan-kesalahan kita dengan ayat, dengan cara meletakkan ayat tidak pada tempatnya. Ayatnya untuk apa, kita pakai untuk apa. Kalau bisa semacam itu, kita mending tidak usah sholat. Sholat malah masuk neraka. Malah ayat yang tegas bilang bahwa pemabuk masuk neraka tidak ada. Kalau celaan pada pemabuk beberapa ayat. Nah, ini kan sindirannya Abu Nuwas pada orang yang pakai dalil. Dalil ya tidak sekedar pakai dalil, harus pas digunakan di ruang dan waktu dan kasus yang pas. Karena kalau tidak nanti kita melakukan apa, pakai dalil apa, padahal dalil itu tidak untuk itu. Oke, yuk kayak kamu misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitabu ya maksudnya Al-Qur'an. Jangan kok pegang bukumu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitabku ini, bukuku ini tidak diragukan lagi, itu ngawur. Wong itu ayatnya untuk Al-Qur'an. Jadi hati-hati pakai ayat, pakai dalil. Setiap dalil ada ruang, waktu dan konteksnya. Sama kayak sindirannya Abu Nuwas ini. Kita kan sering pakai fawailul lil musallin. Cuma kan itu tidak bisa dipotong. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sudah sholat tapi lalai. Sholat tapi lalai, jangan-jangan makomnya mirip pemabuk yang disebut oleh Abu Nuwas tadi. Oke, terus. Nah, ketika orang tanya Abu Nuwas, syairmu hampir semua isinya khomer-khomer aja. Maksudnya khomer itu minuman itu toh. Abu Nuwas bilang, siapa yang bilang? Makna khomer telah muncul tersamar. Lalu ia hilang dalam ketidakpastian. Saat dicoba dijauhkan dari tatapan pelupuk mata, seketika itu terputus khayal tentangnya. Karena ingkar terhadap keyakinan, keraguan itu datang. Sehingga akan kau lihat nyata selama tidak menggunakan mata kepala. Jadi ini menegaskan tadi bahwa syair-syair yang memprovokasi orang untuk mabuk dan macam-macam tadi, memaknainya tidak harus letterlock terus ayo minum minuman keras. Jadi simbolnya bisa macam-macam, wong itu samar kok. Khomer itu kan simbol bagi kemabukan. Mabuk itu bisa macam-macam, kamu bisa mabuk dunia, kamu bisa mabuk harta, kamu banyak hal bisa membuatmu mabuk. Tidak cuma khomer, wong kamu naik bis ngadep belakang aja bisa mabuk. Ya, makanya maknanya samar, tidak tegas. Ya silahkan ditafsirkan sesuai situasimu masing-masing. Tapi memang konotasi khomernya sangat terasa. Dia sering dan banyak pakai kata-kata khomer. Makanya syair-syairnya disebut khomriyat. Nah, itu pinternya Abu Nuwas. Dia menciptakan genre sendiri dalam tradisi kepenyairan.